Suara Chamin benar-benar bisa menghayatkan suasana. Dia menyanyikannya dari hati. Dr. Sim dan Dr. Go melanjutkan acara minum mereka di rumah Dr. Sim. Kau sangat terkejut kan hari ini saat Oh Jin Hye mengatakan kalau dia pernah bercerai? Tanya Dr. Sim. Dr. Sim berkata kalau Dr. Go tak pernah mau tahu alasan orang bercerai karena di mata Dr. Go, orang yang sudah memutuskan perceraian berarti mereka sudah tidak bertanggung jawab. Apa maksudmu? Kami hanya kepala dan pegawai magang, ucap Dr. Go yang masih tak mau mengakui perasaannya. Dr. Sim pun mengungkapkan harapannya, dia berharap suatu saat nanti Dr. Go akan berkeluarga. Di sisi lain, semua anggota tim 4 selesai dengan acara minum-minum mereka. Mereka pun pulang di rumah mereka masing-masing. Di dalam taksi, Yonggu bertanya apa Chamin sedang memikirkan Jin Hye. Dia sudah pernah bercerai, apakah baik-baik saja dengan itu? Tanya Yonggu yang masih memejamkan matanya. Aku juga sudah pernah bercerai, jawab Chamin. Yonggu pun terkejut. Hah? 정말요? Keesokan harinya, Ibu Jin Hye menyiapkan makanan untuk dibawa Jin Hye dan dibagikan pada semua staf di UGD. Tujuan ibu sebenarnya adalah untuk memberikannya pada Dr. Go agar Jin Hye dan Dr. Go berjodoh. Chamin sedang bersiap makan sarapan paginya, melihat kursi yang sebelumnya dipakai Jin Hye, lagi-lagi Chamin teringat pada Jin Hye. Chamin tersenyum lagi dan senyumnya lagi-lagi langsung menghilang saat dia menyadari kalau itu semua hanya halusinasi. Jin Hye sedang mengambil obat-obat yang dia butuhkan. Yong Ai memberitahu dia sedang hamil tapi dia khawatir dari megangnya. Yong Ai sangat frustasi. Jin Hye pun menemui Dr. Go di ruangannya, terlihat ada kecanggungan antara mereka. Jin Hye langsung memberikan laporan yang dia dapat dari Departemen Radiologi tentang hasil CT scan pada pasien kanker usus besar. Dr. Go hanya berkata kalau mereka harus menunggu hasil pemeriksaan X-ray keluar. Sebelum pergi, Jin Hye menanyakan tentang anggota tim yang hamil di tengah magang. Dr. Go kaget dan Jin Hye tidak memberitahu kalau Yong Ai hamil. Setelah Jin Hye pergi, Dr. Go berpikir kalau Jin Hye hamil. Dari balik kaca, Arum melihat Jin Hye dan Chamin berpapasan, tapi mereka berdua tidak saling menyapa satu sama lain. Namun setelah beberapa langkah, Jin Hye berhenti dan berbalik melihat Chamin yang terus berjalan menjauh. Setelah Jin Hye berbalik lagi untuk melanjutkan jalannya, Chamin juga menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Jin Hye yang terus berjalan. Arum pun dapat menyadari kalau sudah terjadi sesuatu pada mereka berdua. Sementara itu, Bu Jin Hye datang ke UGD untuk membawakan makanan sekalian untuk check up Gwangso. Ibu Jin Hye mencari Dr. Go. Kita kembali lagi pada Arum mulai bertanya, kebetulan apa kau dan Dr. Oh Jin Hye? Belum sempat Arum menyelesaikan pertanyaannya, perawat Heo muncul dan mengatakan kalau Ibu Chamin datang. Tentu saja Chamin langsung pergi menemui ibunya sebelum ibunya membuat masalah lagi, sampai-sampai dia tak peduli pada Arum. Chamin menghampiri ibunya dengan wajah tak bersemangat. Ibunya bertanya kenapa Chamin tidak mengangkat teleponnya. Apa Chamin ingin memutus hubungan keluarga dengannya? Ibu Jin Hye dan Gwangso masuk ke ruangan Dr. Go dengan membawakan makanan. Gwangso mengatakan kalau semua itu untuk ucapan terima kasih karena mereka sudah merawat anaknya dengan sangat baik. Kembali lagi pada Chamin dan ibunya, di mana ibunya berkata kalau ayah Arum ingin bertemu dengan Chamin. Sung Sok pun sudah mengatur pertemuan keluarga Arum dan keluarga Chamin. Jadi dia meminta Chamin untuk tidak berkata apapun menunjukkan wajahnya. Chamin menjawab kalau dia tidak menyukai jenis pertemuan seperti itu. Tak mau bertengkar, Chamin pun berkata kalau dia sedang sibuk dan ingin kembali ke pekerjaannya. Sebelum Chamin pergi, Sung Sok mengingatkan Chamin kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ibunya juga membawakan sup rumput laut untuk Chamin. Sung Sok dalam perjalanan keluar UGD, di lorong rumah sakit dia tak sengaja mendengar Dr. Kim menyebut nama Jin Hye. Sung Sok langsung pergi ke meja administrasi dan bertanya apakah dokter magang yang bernama Oh Jin Hye bekerja di sini. Choi membenarkannya. Dengan perasaan kesal dan marah, Sung Sok berjalan menuju ruangan Dr. Gok. Dan betapa terkejutnya Sung Sok saat bertemu dengan Ibu Jin Hye di ruangan Dr. Gok. Begitu juga dengan Ibu Jin Hye. Melihat Sung Sok, Dr. Gok pun menyapanya dengan panggilannya Ibu Chamin. Mendengar itu, Gwangso langsung terperangah. Ibu bertanya kenapa Sung Sok berada di sini. Sung Sok menjawab kalau anak magangnya di rumah sakit. Tentu saja ibu tambah terkejut karena kalau Chamin bekerja di rumah sakit itu pasti Jin Hye sudah bertemu dengannya. Chamin dan Jin Hye sama-sama sedang berada di ruang administrasi. Perawat memberitahu Jin Hye dan Chamin bahwa ibu mereka ada di sini. Jin Hye meresponnya dengan tenang sedangkan Chamin tampak kaget. Sampai di ruang Dr. Go, Sung Sok dan Ibu Jin Hye sudah berperang hebat. Jin Hye dan Chamin langsung memegangi ibu mereka masing-masing. Karena pertengkaran itu, Go kecil jadi takut dan menangis.
Dr. Go yang masih tidak tahu permasalahannya hanya bisa terbengong-bengong menyaksikan semuanya. Ibu Jinhe dan Chamin pun saling adu mulut, saling mempersalahkan. Chamin meminta ibunya berhenti, tapi karena ibunya terus mengamuk, dia pun langsung menggendong ibunya dan membawanya pergi. Sedangkan Jinhe membujuk ibunya untuk pergi dari rumah sakit. Sungsuk memberitahu Chamin bahwa Jinhe dan ayahnya masih terus berkomunikasi. Jinhe memberi hadiah stetoskop pada ayahnya karena telah membimbing Jinhe selama ini. Chamin hanya diam saja mengetahui hal itu. Jinhe menemui Dr. Go dan meminta maaf atas kejadian tadi. Dr. Go bertanya apa Chamin adalah mantan suami Jinhe. Jinhe pun membenarkannya. Di sisi lain, Yonggu masih shock karena kesalahan yang diperbuat sebelumnya. Yonggu berusaha memeriksa pasien yang sudah terlihat sangat kesakitan, tapi tangan Yonggu gemetaran saat menggunakan stetoskop. Yonggu masih shock dengan semuanya. Dia terduduk lemas di bangku tunggu di koridor rumah sakit. Arum datang dan khawatir melihat Yonggu. Arum pun melap keringat yang ada di wajah Yonggu. Yonggu memberitahu Arum saat dia meletakkan stetoskop dia tak bisa mendengar apapun. Dia merasa telinganya tertutup, pikirannya kosong, tangannya gemetaran dan keluar keringat dingin. Sedangkan Chamin hendak membuka dan memakan sop rumput laut buatan ibunya. Jinhe muncul dan tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Chamin. Tapi Chamin tidak peduli dan menanyakan keadaan Jinhe. Jinhe pun meminta maaf. Sebelum keluar ruangan, Jinhe mengucapkan selamat ulang tahun pada Chamin dan Chamin hanya bisa menghela nafas. Para perawat dan Dr. An mengetahui bahwa Chamin dan Jinhe adalah pasangan bercerai. Dr. An mengerti, pantas saja Chamin begitu membela Jinhe. Pada Dr. Sim, Dr. Go berkata kalau hari ini Jinhe sudah membuat 3 kejutan untuknya. Dia bilang dia bercerai dan ternyata mantan suaminya adalah Chamin. Bahkan dia bicara tentang kehamilan. Pada saat itu, Yong Ai muncul dan mengatakan kalau dia ingin memberitahu Dr. Go sesuatu. Yonggi juga masuk dan hendak memberitahu sesuatu, tapi tiba-tiba Dr. Kim dan Dr. Jang juga masuk. Dr. Jang mengeluh Yonggi tidak memeriksa pasien dengan baik. Dr. Kim membela Yonggi yang harus istirahat dulu. Dr. Jang tidak terima. Dr. Go ditemani Jinhe sedang memeriksa seorang pasien. Pagi ini pasien masih baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia mengeluh sakit di atas perut, demam dan juga mual-mual. Selain itu, sel darah putihnya meningkat, jadi Jinhe menunggu pasien terkena kolesitistis. Melihat laporan kesehatan pasien, Dr. Sim langsung menyuruh Jinhe untuk menyiapkan ruang operasi. Di ruangan lain, Chamin juga sedang mengurus seorang pasien. Dari hasil CT scan yang diberikan perawat Heo, diare yang diderita pasien tidak membaik dan juga pasien tidak bisa buang gas. Melihat laporan kesehatan pasien, Chamin menduga kalau pasien menderita obstruksi usus. Selain itu, pasien juga mengalami demam dan mati rasa. Chamin datang ke bagian yang mengatur ruang operasi. Di sana dia bertemu dengan Jinhe yang juga ingin menyiapkan ruangan operasi untuk pasiennya. Yang jadi masalah sekarang adalah semua profesor sedang sibuk melakukan operasi. Perawat menanyakan pada mereka untuk memilih salah satu pasien yang harus terlebih dahulu dioperasi. Chamin dan Jinhe pun terus berdebat tentang siapa yang harus operasi duluan. Dr. Go muncul dan melihat laporan mereka berdua. Dr. Go memilih pasien Chamin yang terlebih dahulu dioperasi. Kemudian Jinhe dan Chamin sama-sama akan pulang. Jinhe meminta maaf karena sudah mengajak Chamin berdebat mengenai jadwal operasi. Lupakanlah, ucap Chamin lemas, dia tak mau berdebat lagi dengan Jinhe. Chamin menemui pamannya. Pamannya mengingatkan Chamin masih punya hutang padanya. Pamannya menyuruh Chamin datang ke acara makan malam bersama anak menteri yaitu Arum sebentar malam, agar dia dan ibunya tidak malu. Tapi dia tidak menyuruh Chamin untuk menerima pernikahan itu. Dalam perjalanan pulang, Chamin menelpon Arum. Arum berkata kalau dia baru saja akan pulang berganti pakaian dan pergi ke acara makan malam itu. Chamin hendak mengatakan kalau makan malam itu bukanlah kemauannya, melainkan ibunya yang mengatur semuanya. Di rumah, Chamin masih galau antara pergi dan tidak. Chamin khawatir jika dia tidak datang, pamannya akan melakukan sesuatu pada Jinhe. Sungsuk dan kakaknya sudah sampai di tempat pertemuan. Chamin dan ayahnya belum juga datang saat Arum dan kedua orang tuanya datang. Sungsuk keluar ruang pertemuan untuk menelpon Chamin. Di mana kau? Apa kau sedang di jalan? Ya, tapi jangan terlalu berharap padaku. Aku akan pergi makan malam, tapi aku akan membuat penjelasan. Mendengar itu, Sungsuk menarik nafas panjang dan berkata, baiklah. Sungsuk juga menyuruh Chamin untuk menghubungi ayahnya. Chamin menghubungi ayahnya. Asisten yang mengangkat dan memberitahu ayahnya keluar. Asistennya juga memberitahukan kondisi kesehatan ayahnya. Asisten Taesuk benar-benar memberitahu kalau baru-baru ini Taesuk pingsan. Dia pikir ke ICU akan membaik. Chamin langsung mengubah arah. Chamin menelpon Jinhe menanyakan nama ayahnya di rumah sakit Gongmin. Jinhe membenarkannya, lalu Chamin menutup teleponnya. Chamin menemui Dr. Hong yang menangani ayahnya. Dia ingin mengetahui kondisi ayahnya.
Dr. Hon memberitahu bahwa ayahnya menderita diabetes dan jantung koroner. Sambil menunjukkan gambar arteri, Dr. Hon mengatakan kalau Taesuk mengalami penyempitan arteri. Chamin menghela nafas mendengarnya. Dia terlihat sedih mengetahui kondisi ayahnya yang sakit parah. Jin-hye yang penasaran langsung pergi ke rumah Taesuk. Jin-hye menemukan obat milik Taesuk. Tepat di saat itu, telepon di meja kerja Taesuk berdering. Dengan cepat, Jin-hye langsung mengangkatnya. Jin-hye langsung menelpon Chamin dan memberitahunya kalau ayahnya ditemukan pingsan di dekat pantai. Kita kembali pada pertemuan keluarga Arum dan Chamin. Sungsuk benar-benar menahan kekesalannya pada Chamin dan Taesuk. Tak enak hati, akhirnya dia meminta maaf. Tepat di saat itu, Chamin menelpon Sungsuk dan memberitahu tentang kondisi ayahnya. Tentu saja Sungsuk langsung syok mendengarnya. Taesuk dibawa ke rumahnya oleh para petugas yang menemukannya. Untung saja ada Jin-hye di sana. Dia bertanya pada petugas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dia bilang dia adalah dokter, jawab seorang petugas. Tepat di saat itu Chamin datang. Dia panik dan langsung berteriak-teriak memanggil ayahnya. Jin-hye berkata kalau dia pikir Taesuk menderita pneumotoraks. Chamin mengejaknya sendiri, bukan, dia menderita hemotoraks, ungkap Chamin. Jin-hye dan Chamin bekerja sama melakukan pertolongan pertama untuk Taesuk. Tiba-tiba Taesuk menarik nafas panjang. Taesuk sangat senang melihat Jin-hye dan Chamin bersama. Chamin ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Taesuk menolak. Dia tidak ingin meninggal di dalam ambulans. Dengan aba-aba dari Taesuk, Chamin dan Jin-hye bersama-sama melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah Taesuk menderita hemotoraks. Setelah mengolesi bagian kulit yang membiru, Chamin mengambil darahnya. Melihat warna darah yang begitu hitam, Jin-hye langsung berkata kalau itu memang hemotoraks. Taesuk tiba-tiba menarik nafas panjang dengan kasar dan itu membuat Jin-hye dan Chamin panik. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.